Sebuah kalimat sederhana, syarat makna dan sangat familiar di telinga kita semua. Ayat Nabi Kongcu tertuang di dalam Len-I pasal 15 ayat 39. Ada pendidikan, tiada perbedaan. Dalam video ini saya akan memaparkan apa sebetulnya yang dimaksud Nabi Kongcu tentang ada pendidikan, tiada perbedaan. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang makna kalimat ada pendidikan, tiada perbedaan, ada baiknya kita mengulas sedikit tentang sifat dasar manusia menurut pandangan Konghucu. Nabi Konghucu menegaskan bahwa sifat dasar manusia atau manusia pada awalnya, sifat dasarnya atau watak sejatinya adalah baik, saling berdekatan atau mirip-mirip antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Konsep tentang sifat dasar manusia baik ini kemudian ditegaskan kembali oleh Mengce. Mengce mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Mengce memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa perasaan kasihan dan tidak tega dimiliki oleh semua orang tanpa kecuali. Ini menunjukkan bahwa di dalam diri manusia itu ada benih cinta kasih. Ada perasaan malu dan tidak suka dimiliki oleh semua orang. Ini menunjukkan bahwa di dalam diri manusia itu ada benih kebenaran. Perasaan hormat, rendah hati, dan mau mengalah kepada sesama manusia ini menunjukkan ada benih kesusilaan. Dan perasaan membenarkan dan menyalahkan ini menunjukkan ada benih kebijaksanaan. Itulah penegasan Mengce tentang sifat dasar manusia. Walaupun ada pandangan lain yang berbeda dengan Mengce, tapi kita tidak menggali lebih dalam tentang perbedaan-perbedaan pandangan itu. Hanya sedikit memberikan gambaran untuk perbandingan bahwa ada seorang tokoh bernama Cao Ce yang hidup sejaman dengan Mengce, mengatakan bahwa watak sejati manusia itu netral, tidak baik, tidak buruk. Jadi Cao Ce menganalogikan watak sejati manusia itu laksana pusaran air. Kalau diberi jalan ke barat, dia akan mengalir ke barat. Kalau diberi jalan ke timur, dia akan mengalir ke timur. Begitulah watak sejati manusia itu tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, seperti air tidak bisa membedakan antara timur dan barat. Mengce menentang argumen Cao Ce ini dengan sebuah pertanyaan dari Mengce bahwa air memang tidak bisa membedakan antara timur dan barat, tetapi tidak bisa membedakan antara atas dan bawah. Pertanyaan Mengce ini menunjukkan bahwa air itu bisa membedakan antara atas dan bawah karena kembali kepada sifat asli air. Kecenderungan sifat asli air adalah mengalir ke bawah atau mengalir ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Kalaupun kemudian air itu bisa dipaksa mengalir ke atas, ya, dengan memberikan bendungan atau saluran-saluran air bisa dipaksa mengalir sampai ke atas gunung, itu bukan sifat air, itu karena terkondisi atau dikondisikan. Sifat airnya, sifat asli air adalah mengalir ke bawah atau ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Begitupun manusia, kecenderungannya adalah berbuat kepada hal-hal yang baik atau menyukai hal-hal yang baik, ya, menyukai kebajikan yang mulia itu. Kalaupun kemudian orang bisa berbuat tidak baik, tidak sesuai dengan watak sejatinya, kita tidak bisa kemudian menyimpulkan bahwa watak sejati manusia adalah buruk, ya. Jadi kembali lagi kepada sifat aslinya adalah baik. Kalau tidak baik, tidak bisa dipersalahkan karena watak sejatinya. Sifat asli air adalah cenderung mengalir ke bawah. Kalau dia bisa dipaksa atau mengalir, dikondisikan mengalir ke atas, itu bukan sifat asli air. Kemudian ada seorang tokoh yang hidup kemudian setelah Mengce dan Cao Ce mengatakan lain lagi. Tokoh ini bernama Xince mengatakan bahwa watak sejati manusia itu buruk. Jadi manusia itu sangat egois, ya. Xince mengumpamakan seperti seorang anak kecil yang kelaparan, dia akan terus menangis sebelum ia mendapatkan apa yang dia inginkan atau makanan tersebut. Jadi dari sini kemudian Xince memandang bahwa manusia itu egois, manusia itu sifatnya buruk. Dari ketiga perbedaan pandangan
tentang sifat dasar manusia ini melahirkan kemudian pendekatan yang berbeda juga tentang bagaimana kemudian mendidik orang. Since dengan pandangan bahwa manusia itu pada dasarnya buruk atau sifatnya sangat egois, maka pendekatannya dalam mendidik adalah dengan reward dan punishment. Jadi akan memberikan hadiah atau hukuman-hukuman terhadap tindakan-tindakan manusia itu. Sementara Kauce memberikan pendekatan lain, karena pandangannya bahwa manusia itu netral, maka pendekatannya bahwa manusia harus semenjak kecil diberikan pemahaman atau dibentuk alam bawah sadarnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi diberikan stimulus-stimulus yang baik sejak masa kanak-kanak sehingga terbentuklah karakter-karakter yang baik. Tapi Mengce dengan pandangan bahwa sifat dasar manusia baik, jadi pendekatannya adalah bagaimana kemudian menumbuhkan sifat-sifat baik manusia itu sehingga manusia bisa tertolong dari kekhilafan-kekhilafan karena kebiasaan atau karena lingkungan-lingkungan. Kembali kepada sabda Nabi Kongcu dan tersurat jelas di dalam San Cecing bahwa watak sejati manusia itu pada mulanya adalah baik, luhur, saling berdekatan atau mirip-mirip antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tapi kebiasaan dan lingkungan bisa membuat mereka saling berjauhan atau saling berbeda. Lalu bagaimana supaya manusia yang pada dasarnya baik ini tetap bisa bertahan baik atau tidak tercemar karena kebiasaan-kebiasaan buruk dan lingkungan-lingkungan yang buruk? Maka kemudian dikatakan bahwa disinilah pentingnya hadir sebuah pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah agama, ya. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai. Jadi pendidikan berfungsi atau bermaksud untuk menumbuhkan kembali sifat-sifat baik manusia itu dan kemudian menolong manusia dari kekhilafan. Kekhilafan karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan lingkungan-lingkungan yang buruk itu. Jadi inilah kaitannya ketika Nabi Kongcu mengatakan ada pendidikan tiada perbedaan. Artinya jika semua manusia yang sifat dasarnya adalah baik, memiliki benih-benih kebajikan itu, kemudian dididik sehingga mereka ditumbuhkan betul-betul sifat-sifat baiknya itu, sehingga kebiasaan-kebiasaan atau lingkungan-lingkungan tidak bisa membuatnya menjadi berbeda, menjadi buruk, menjadi saling berjauhan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maka cuma mengatakan jika ada pendidikan, jika tersedia pendidikan bagi semua orang, maka sebetulnya tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Karena sifat dasarnya adalah baik. Pendidikan menumbuhkan sifat-sifat dasar manusia itu dan menolong orang supaya tidak khilaf, supaya tidak terlena dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan dengan lingkungan-lingkungan yang buruk. Inilah yang dimaksud ada pendidikan tiada perbedaan.